Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Imamah dengan NIM 2120096 dari kelas PAI 2C. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya pada ujian mata kuliah Tahsin Al-Quran. Saya akan menjelaskan hukum-hukum mad yang dibaca 5-6 harokat, tafkim dan tarkik, lam dan ro, kolkolah kubro dan sugro, kemudian alif lam syamsiyah dan komariyah, idgham mutamasil lain, mutajasinain, mutakaribain, kemudian wakof dan ibtida, dan nun wasal, ismam, saktah, taklil, dan imalah. Saya akan menjelaskan hukum-hukum tersebut dalam surah Al-Kahfi ayat 11 hingga ayat ke-14. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan membaca terlebih dahulu ayat yang ingin saya jelaskan nantinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadorobna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda warabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Shadaqallahul azim. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan hukum mad yang dibaca 5-6 harokat pada bagian mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Yang pertama pada ayat 11 pada kata adza. Nah, itu termasuk ke dalam mad yang dibaca 5-6 harokat. Kemudian pada ayat 12 pada kata labithu. Nah, itu juga termasuk pada kata bithu. Itu termasuk ke dalam mad yang dibaca 5-6 harokat atau lebih pentingnya lagi 6 harokat. Kemudian pada ayat ke-13 pada kata amanu. Pada kata nu itu juga termasuk ke dalam mad yang dibaca 6 harokat. Kemudian selanjutnya pada ayat 14 pada kata qamu. Pada kata mu itu termasuk ke dalam mad yang dibaca 6 harokat. Kemudian pada ayat ke-14 juga pada kata mindu. Pada kata du itu juga termasuk dalam mad yang dibaca 6 harokat. Kemudian pada ayat ke-14 juga pada kata faqalu. Pada kata lu itu juga termasuk ke dalam mad yang dibaca 6 harokat. Adapun cara membaca mad jaiz munfasil dan wajib muttasil itu adalah dengan dibaca 6 ketukan dan tidak bisa dikurangi. Selanjutnya hukum mad lazim mutsakal kilmi. Pada ayat ke-12 pada kata ayyu. Pada kata ayyu ini itu termasuk ke dalam mad yang dibaca 6 harokat. Kemudian selanjutnya pada ayat ke-13 pada kata innahum. Pada kata inna itu termasuk ke dalam mad yang dibaca 6 harokat. Selanjutnya yaitu pada ayat ke-14 pada kata Rabbus
Pada kata bussamawa itu termasuk ke dalam mad yang dibaca 6 harokat. Adapun cara membaca mad lazim mutsaqal kilmi ini yaitu dengan membacanya 6 harokat atau 6 ketukan juga. Selanjutnya saya akan memaparkan hukum mad lain. Pada ayat ke-12 pada kata baini itu juga termasuk ke dalam mad yang dibaca 6 harokat. Kemudian selanjutnya pada ayat ke-13 pada kata alaika. Pada kata lai itu termasuk ke dalam mad yang dibaca 6 harokat. Adapun cara membaca mad lain ini dibaca dengan dilunakkan saja atau diikuti saja. Hukum yang kedua, saya akan menjelaskan hukum tafkim dan tarkik pada lam dan ro. Pada kata fadorobna, pada kata fadoro itu berlaku hukum tafkim dan tarkik. Kemudian selanjutnya pada ayat ke-13 ada kata biro. Itu masuk ke dalam hukum tersebut pada ayat ke-13. Kemudian pada ayat ke-14 pada kata warobat itu dari huruf ro ini juga termasuk ke dalam hukum tafkim dan tarkik. Adapun cara membacanya yaitu ditipiskan saja, tidak perlu ditebal-tebalkan. Kemudian di sini saya akan membahas masalah qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Qalqalah sugro yaitu yang qalqalah ringan, yang dipantulkan secara ringan, yaitu yang pertama pada ayat ke-14 pada kata robaj. Nah, pada kata baj itu berlaku qalqalah sugro. Kemudian selanjutnya pada ayat ke-11 pada kata fadorob. Nah, pada kata rob itu juga termasuk ke dalam qalqalah sugro. Cara membaca qalqalah sugro ini dia dipantulkan secara ringan saja. Selanjutnya yaitu qalqalah kubro, yaitu qalqalah yang berat, yaitu pada ayat ke-13 pada kata warid. Ini termasuk ke dalam qalqalah kubro. Kemudian selanjutnya yaitu pada ayat ke-14 pada kata laqad. Pada kata kod ini termasuk ke dalam qalqalah kubro. Adapun cara membaca qalqalah kubro ini adalah ia dipantulkan dengan berat. Selanjutnya yaitu alif lam syamsiyah dan qamariyah, yaitu yang pertama pada ayat ke-13 pada kata bil haqqi, yaitu pada kata Rabbus samawa. Ini juga termasuk ke dalam hukum tersebut. Kemudian selanjutnya pada ayat ke-14 juga pada kata kulna. Ini juga termasuk ke dalam hukum tersebut. Adapun cara membaca alif lam syamsiyah ini adalah mengidghamkan alif lam ke syamsiyah hingga melebur. Selanjutnya yaitu lam qamariyah, yaitu pada ayat ke-12 pada kata lima, itu termasuk ke dalam hukum tersebut. Kemudian pada ayat ke-12 juga pada kata labithu. Kemudian yaitu pada ayat ke-14 juga pada kata ala qulu. Kemudian pada kata lu pada ayat ke-14. Kemudian pada kata ilahal laqad pada kata laha, itu juga termasuk ke dalam hukum tersebut. Kemudian pada kata lahal laqad pada kata laqad, itu termasuk juga ke dalam hukum tersebut. Adapun cara membacanya, lam harus dibaca dengan jelas. Kemudian selanjutnya idgham mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain. Adapun di surah Al-Kahfi dari ayat 11 hingga ayat ke-14 ini tidak terdapat ketiga idgham tersebut. Tapi saya akan menjelaskannya. Idgham mutamasilain yaitu serupa seperti ba dengan ba dan lain-lain sebagainya.
Kemudian mutajasinain ini dia sama makhraj hurufnya tetapi berbeda sifatnya, seperti ba sukun bertemu dengan mim. Kemudian mutaqoribain ini adalah makhraj hurufnya dan sifatnya ini berdekatan, seperti qaf dengan kaf. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang waqaf dan ibtida. Waqaf adalah menghentikan bacaan atau suara sejenak dengan hendak melanjutkan bacaan pada bagian yang lain. Waqaf di sini terdapat di antara ayat ke-13 pada kata bil haqqi. Kemudian ada waqaf untuk tanda berhenti dan disambung dengan innahum fityatun. Kemudian selanjutnya ibtida. Ibtida ini adalah memulai bacaan kembali pada awal suku kata pada ayat berikutnya, yaitu di setiap kata setelah penghujung ayat ini itulah yang dinamakan ibtida. Contohnya fadorobna, kemudian summa, kemudian nahnu, hingga wadorobatna. Kemudian selanjutnya hukum nun washal ismam, saktah, taklil, dan imalah. Namun di ayat Al-Kahfi sampai ayat 11-14 ini tidak terdapat hukum nun washal, ismam, saktah, taklil, dan imalah. Namun saya akan menjelaskan masing-masing pengertiannya. Nun washal ini adalah nun kecil yang ditulis di bawah lafaz tertentu. Adapun kegunaannya ini adalah menyambung lafaz satu dengan lafaz yang lainnya. Kemudian yang kedua, pengertian ismam. Ismam itu adalah nun tasydid. Tasydid yang diurai ini menjadi dua nun. Yang satu sukun dan yang satu lain hidup atau fathah. Caranya yaitu kedua bibir ini dimonyongkan sebagaimana melafazkan huruf nun. Kemudian yang ketiga, hukum saktah. Saktah ini adalah diam atau berhenti tanpa nafas sekitar 1 alif lamanya. Kemudian taklil. Taklil itu adalah memindahkan bacaan Al-Quran dengan memindahkan harokat atau membuang huruf tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu imalah. Imalah ini adalah condong atau miring, yaitu mencondongkan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3.